Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk bocoran nanti malam episode 13 Januari 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Terlihat di episode selanjutnya di sini Mbak Lia juga akan mengerjain Pak Fajar dan di sini sampailah ke kantor Cahaya Nanda. Di sini ketemu sama Fajar. Lalu Mbak Lia juga mengajak kepada Pak Fajar ada yang mau dibicarakan, kata Mbak Lia. Pak Fajar juga dia membawa Mbak Lia ke ruang kerjanya. Lalu Pak Fajar juga dia nanya kepada Mbak Lia ada apa yang mau diomongkan kok, kata Pak Fajar. Di sini Mbak Lia juga ngomong kepada Fajar, saya kemarin waktu di lembah itu di tepi danau itu mencari cincin itu sampai saya dijahatin oleh si Ketoni karena saya kalau ketemu saya mau rujuk sama kamu mas, kata Mbak Lia. Tapi ini cincinnya tidak ketemu, kata Mbak Lia kepada Pak Fajar. Terlihat Fajar juga di sini setelah Mbak Lia mengatakan semuanya, Pak Fajar juga sangat kaget dan senang mendengar pembicaraannya Mbak Lia. Lalu Fajar juga dia ngomong cincinnya itu sudah ketemu, ini kok ada di saya, kata Pak Fajar. Pak Fajar tidak sadar bahwa cincin itu jatuh di atas ranjangnya Mbak Lia waktu dia memindahkan Mbak Lia waktu tidur di luar ke kamarnya. Lalu dia juga mengambil di saku bajunya, tiba-tiba tidak ada. Lalu Pak Fajar juga ngomong kepada Mbak Lia, kok di mana ini cincin ini nggak ada ya? Apa-apa jangan-jangan jatuh di rumah, kata Pak Fajar. Lalu Mbak Lia juga ngomong, kan kata saya juga cincin itu tidak ada, mungkin kita sudah tidak jodoh lagi, kata Mbak Lia sambil pergi meninggalkan Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga mengejar Mbak Lia dan di sini Pak Fajar juga ngomong kepada Mbak Lia, kok kamu tunggu aja di sini, saya akan mencari ke rumah, pasti ini jatuh di rumah, kata Pak Fajar kepada Mbak Lia. Lalu Pak Fajar juga tidak banyak basa-basi dan di sini Mbak Lia juga dia ngomong tidak akan ketemu mas, kata Mbak Lia kepada Fajar. Pak Fajar juga langsung pergi dari hadapan Mbak Lia. Enggak lama kemudian datanglah Tante Merlin dan disusul oleh Pasha sama Lula. Lalu Mbak Lia juga dia ngomong kepada Tante Merlin dan kepada Pasha sama Lula dan juga kepada Bajian dan seluruh karyawannya Pak Fajar. Saya itu mau bikin kejutan sama Mas Fajar. Cincin itu sudah ada di saya dan ini saya mau dipakai dan saya akan jadian sama Mas Fajar di tepi danau, kata Mbak Lia kepada Tante Merlin dan juga kepada Pasha Lula dan juga kepada Bajian dan ke seluruh karyawannya Pak Fajar. Di sini juga mereka juga senang mendengar berita itu dari Mbak Lia. Singkat cerita di sini juga Tante Merlin sama Pasha Lula dan Bajian dan seluruh karyawannya Pak Fajar juga akan membantu atas kelangsungannya pernikahannya Pak Fajar sama Mbak Lia. Dia juga akan bikin kejutan kepada Pak Fajar. Tapi di sisi lain Pak Fajar juga langsung dia pergi ke rumahnya. Dia juga dalam mobilnya dia bicara, di mana cincin itu, ini kesempatan saya, Koko sudah mau rujuk lagi sama saya, malah hilang cincin itu, kata batinnya Pak Fajar. Lalu terlihat keesok harinya di sini Tante Merlin di sini datang ke rumahnya Buana dan Neratu juga sudah pulang dari rumah sakit dan Tante Merlin juga menyerahkan sertifikat rumahnya kepada Bu Farah karena dia juga sudah dikasih tahu oleh Tante Merlin. Neratu juga sangat marah dan murka banget kepada para Buana. Pokoknya sertifikat itu kembalikan kepada Merlin, Farah, kata Neratu kepada Bu Farah. Sertifikat itu masih dipegang oleh Dewa Buana, tiba-tiba diambil oleh si Farah Buana. Lalu si Farah Buana juga dia ngomong kepada Neratu, tidak mam, ini sudah hak milik saya, kata Farah Buana kepada Neratu karena dia sudah hutang 2 miliar, kata Farah Buana kepada Neratu. Dewa juga di sini dasar tidak punya gerak, dia juga tidak bisa membantu, dia cuman melotot aja bengong kayak nggak mau membantu Tante Merlin. Di sini juga Nana juga sangat kaget, tapi terlihat Neratu sangat murka kepada para Buana. Kamu kalau benar-benar itu tidak dikasih, saya akan usir lagi kepada kamu. Saya sudah mengasih kepercayaan kepada kamu. Merlin itu bukan siapa-siapa, itu adalah keponakan saya, masih keluarga Buana Farah, kata Neratu kepada Bu Farah. Sedangkan kamu cuman menantu saya, kata Neratu kepada Bu Farah. Bu Farah juga dia ngejedok tidak bisa menjawab.
Lalu di sisi lain di kantor saya Nana, Pak Fajar keesok harinya kedatangan Dewa. Lagi-lagi Dewa Buana marah-marah kepada Fajar. Dia menanyakan di mana Nana. Nana pasti sama kamu, kata Dewa kepada Fajar. Pak Fajar dia cuma melotot dan bengong, dan dia juga dalam batin apa-apaan ini Dewa ini. Saya lagi pening lagi mencari cincin malah dia menanyai Nana, kata batinnya Pak Fajar. Lalu di sisi lain terlihat si Biang Kerok, si Brokol Kronis, si Kadal Buntung, dia memperhatikan dan mendengarkan pembicaraan Tante Merin sama Mbak Lia dan Nana dan juga Lula dan Bajian, karena dia akan melangsungkan pernikahan dan akan membuat kejutan kepada Pak Fajar. Nana juga sangat kaget mendengar berita itu dari Tante Merin sama Mbak Lia. Lula juga sangat senang dan Nana juga sangat senang. Lalu Tante Merin juga langsung memeluk Mbak Lia dengan penuh kasih sayang. Lalu tapi di sisi lain di sini si Kadal Buntung, si Brokol Kroni, dia mendengarkan pembicaraan itu, dia juga akan dijadikan uang kepada si Cat Kelvin dan si Alia, si Latul dan si Lurus Tunjung, si Priska. Singkat cerita dia juga langsung pergi ke sebuah kafe, sudah janjian sama rombongan si Alia, si Atul sama si Kelvin dan si Lurus Tunjung, si Priska, dan dia juga ngomong kepada si Alia, si Atul bahwa Mbak Lia sama Pak Fajar akan melangsungkan pernikahan. Dia juga sampai melotot dan si Alia si Atul juga sangat kaget. Tapi di sisi lain lagi sama si Kevin. Dia dalam hatinya dia benar-benar sangat murka banget. Saya benar-benar harus menculik Junior di pesta pernikahannya Fajar sama Mbak Lia. Di sini juga dia akan memanfaatkan masalah ini, dia akan menculik Junior, kata batinnya si Kelvin. Lalu di sisi lain di sini pernikahan juga di tepi danau juga dilaksanakan dengan sukses, dan Mbak Lia juga ngomong kepada Pak Fajar, saya mau rujuk lagi sama kamu Mas, kata Mbak Lia kepada Pak Fajar. Pak Fajar yang tidak tahu apa-apa, dia juga ditelepon sama Tante Merin, dan di bawah Tante Merin dia juga langsung ngagabruk Mbak Lia. Dia juga sangat senang dan dia juga langsung memeluk Mbak Lia dengan penuh kasih sayang. Inilah yang diharapkan oleh Pak Fajar dari kemarin, yang ditunggu-tunggu jawaban Mbak Lia sekarang sudah terbukti. Mbak Lia sekarang sudah rujuk kembali sama Pak Fajar. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk bocoran nanti malam episode 13 Januari 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin baelo lobati soledat karena Mimin tos ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.